Teka-teki keberadaan armada TNI di Filipina sampai hari ini ternyata belum benar-benar selesai. Awalnya publik mengira kehadiran KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi serta KRI Raden Edi Martadinata di Cebu hanyalah bagian dari pengamanan KTT ASEAN. Sebuah misi pengawalan biasa, sebuah tugas diplomatik standar. Namun semakin banyak detail yang muncul, semakin besar pula pertanyaan yang mulai bermunculan. Karena ternyata saat bersandar di Cebu, perhatian publik justru tertuju pada satu hal yang sangat tidak biasa. Di helidek KRI Prabu Siliwangi, terlihat sebuah sistem peluncur roket MLRS Vampire ikut digendong bersama armada. Dan disitulah teka-tekinya mulai berubah. Apakah ini murni pengamanan KTT ASEAN? Atau sebenarnya ada agenda lain yang belum diumumkan secara terbuka? Apakah akan ada latihan bersama dengan militer Filipina? Atau justru ini adalah bentuk demonstrasi kesiapan tempur TNI di luar negeri? Karena harus diakui membawa sistem persenjataan seperti MLRS ke misi pengamanan bukanlah sesuatu yang umum dilihat publik, dan justru disitulah menariknya. Semakin pemerintah menjelaskan bahwa ini murni pengamanan, semakin publik bertanya-tanya, mengapa kesiapan yang dibawa terasa begitu serius? MLRS Vampire dan pesan yang tidak diucapkan. Keberadaan MLRS Vampire di kapal perang Indonesia sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar alat tempur. Karena dalam dunia militer modern, setiap alutsista yang dibawa ke luar negeri selalu memiliki pesan strategis, dan pesan itu tidak selalu diucapkan secara langsung. MLRS sendiri merupakan sistem peluncur roket yang identik dengan kemampuan serangan cepat, saturasi area, dan dukungan tembakan jarak menengah. Artinya, sistem ini bukan sekadar alat defensif biasa. Ketika sistem seperti ini ikut dibawa dalam operasi pengamanan internasional, maka itu menunjukkan satu hal, bahwa TNI datang bukan hanya untuk hadir, tetapi juga siap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Apalagi, kawasan Filipina Selatan dan sebagian wilayah laut sekitarnya memang memiliki sejarah ancaman keamanan yang cukup kompleks. Mulai dari ancaman kelompok bersenjata, penyusupan laut, hingga potensi gangguan terhadap kepala negara yang hadir di forum internasional. Dan dalam konteks itu, kehadiran MLRS bisa saja menjadi bagian dari skenario contingency plan. Sederhananya, jika situasi memburuk, TNI sudah memiliki kesiapan tempur yang lengkap. Namun di sisi lain, publik juga memahami bahwa membawa sistem seperti ini secara terbuka otomatis menciptakan efek psikologis. Dan efek psikologis itulah yang mungkin memang ingin ditunjukkan, bahwa Indonesia hari ini bukan lagi negara yang hanya datang membawa simbol diplomasi, tetapi juga datang dengan kesiapan militer yang matang. F-16 di Sulawesi Utara, kenapa harus disiagakan? Yang membuat situasi semakin menarik adalah informasi mengenai kesiapan unsur udara TNI Angkatan Udara. Diketahui, Indonesia juga menyiagakan 5 jet tempur F-16 di wilayah Sulawesi Utara. Dan ini bukan lokasi sembarangan, karena secara geografis, Sulawesi Utara berada sangat dekat dengan Cebu, Filipina. Jaraknya bahkan bisa dikatakan sejengkal dalam kalkulasi operasi udara modern. Pertanyaannya, mengapa sampai perlu menyiagakan F-16? Apakah ancamannya memang sebesar itu? Ataukah ini bagian dari prosedur pengamanan VVIP internasional? Jawabannya kemungkinan adalah kombinasi keduanya. Dalam operasi pengamanan kepala negara, terutama di luar negeri, setiap negara pasti ingin memastikan bahwa mereka tetap memiliki kemampuan respons cepat jika terjadi sesuatu, dan F-16 menjadi bagian dari payung pertahanan tersebut. Jet tempur bukan hanya digunakan untuk perang, tetapi juga untuk deterrence, untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan melindungi presidennya kapanpun dibutuhkan. Dan menariknya, kesiapan seperti ini justru menunjukkan peningkatan rasa percaya diri Indonesia di kawasan ASEAN. Dulu mungkin sulit membayangkan Indonesia menyiapkan unsur udara dan laut dalam skala seperti ini untuk pengamanan regional. Namun sekarang situasinya mulai berbeda. Indonesia mulai tampil sebagai negara yang benar-benar siap memproyeksikan kekuatan militernya secara profesional. Bukan agresif, tetapi siap. Dan dua hal itu sangat berbeda. Bukan hanya soal pamer kekuatan. Di titik ini, kita mungkin akan melihat langkah Indonesia sebagai bentuk show of force. Namun sebenarnya konteksnya jauh lebih kompleks, karena Indonesia tidak datang sendiri. Semua langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Filipina sebagai negara tuan rumah. Artinya,
Apa yang dilakukan TNI bukan tindakan sepihak, tetapi bagian dari kerjasama keamanan regional. Dan inilah yang sering dilupakan publik. Dalam diplomasi modern, militer tidak selalu identik dengan perang. Kadang militer justru menjadi simbol kepercayaan, karena tidak semua negara diberi ruang dan kepercayaan untuk membawa kesiapan sebesar ini di wilayah negara lain. Dan ketika Filipina membuka ruang koordinasi seperti ini, itu berarti ada tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap profesionalisme TNI. Jadi ini bukan tentang Indonesia ingin terlihat paling kuat di ASEAN, tetapi lebih kepada fakta bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai salah satu pilar stabilitas kawasan. Dan itu adalah pencapaian strategis yang sangat besar, karena pengaruh sebuah negara tidak hanya diukur dari ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keamanan regional. Kenapa kita merasa bangga? Ada alasan mengapa banyak masyarakat Indonesia merasa bangga melihat perkembangan ini. Karena selama bertahun-tahun, publik sering melihat negara lain tampil dominan dalam urusan militer kawasan. Namun sekarang situasinya mulai berubah. Indonesia perlahan mulai menunjukkan kapasitasnya, mulai dari kekuatan laut, kesiapan udara, hingga kemampuan operasi luar negeri. Dan semua itu menciptakan rasa percaya diri baru bagi masyarakat, bahwa militer Indonesia hari ini tidak lagi dipandang sebelah mata, bukan untuk menakut-nakuti negara lain, tetapi untuk menciptakan rasa aman. Karena dalam hubungan internasional, rasa aman itu lahir ketika negara lain tahu bahwa Indonesia mampu menjaga dirinya sendiri. Seolah-olah alutsista kita sedang mengatakan, jangan sentuh Indonesia, karena kami punya kemampuan untuk membalas. Dan justru itulah esensi deterrence modern. Perang idealnya dicegah sebelum terjadi. Dan salah satu cara mencegah perang adalah membuat lawan berpikir dua kali. ASEAN sedang berubah. Fenomena ini sebenarnya juga menunjukkan sesuatu yang lebih besar. ASEAN hari ini sedang berubah. Kawasan Asia Tenggara tidak lagi hanya bicara soal ekonomi dan diplomasi lunak, tetapi juga mulai berbicara soal keamanan kawasan secara serius. Ketegangan Laut Cina Selatan meningkat. Persaingan kekuatan besar semakin terasa. Ancaman drone, rudal, hingga konflik maritim mulai menjadi perhatian nyata. Dan dalam situasi seperti ini, negara-negara ASEAN perlahan mulai memperkuat kemampuan militernya masing-masing. Indonesia pun tidak bisa tinggal diam. Karena sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia otomatis memiliki tanggung jawab strategis yang besar. Dan mungkin inilah alasan mengapa sekarang kita mulai melihat TNI tampil lebih aktif, lebih percaya diri, dan lebih siap tampil di level regional. Pada akhirnya, teka-teki mengenai MLRS Vampire, kesiapan F-16, dan armada TNI di Filipina mungkin tidak akan sepenuhnya terjawab ke publik. Karena dalam dunia militer, memang tidak semua hal harus dijelaskan secara terbuka. Namun ada satu hal yang mulai terlihat jelas. Indonesia hari ini mulai diperhitungkan. Dan itu bukan karena Indonesia agresif, bukan karena Indonesia ingin mencari musuh, tetapi karena Indonesia mulai mampu menunjukkan bahwa negara ini memiliki kesiapan, profesionalisme, dan kemampuan menjaga kehormatan bangsanya bahkan di luar negeri. Kita mungkin belum menjadi kekuatan militer terbesar di dunia, namun perlahan Indonesia mulai membangun satu hal yang sangat penting, respect, rasa hormat. Dan dalam geopolitik modern, rasa hormat itu seringkali jauh lebih berharga daripada sekadar ancaman, karena negara yang dihormati biasanya adalah negara yang tidak mudah diganggu.